Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas perbandingan saham properti ya. Di video ini semoga bisa mempermudah teman-teman untuk memilih emiten properti yang menurut teman-teman menarik ya. Kita akan bahas beberapa ya, tidak semua, tapi beberapa saja saham di sektor properti ya. Karena di properti cukup banyak ya, kita bahas mungkin 7 saham ya di sektor properti dengan aset yang cukup lumayan besar ya. Nah, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Nah, saya sudah bikin ya untuk datanya. Nah, ini sektor properti ya. Pertama ada saham LPKR, kedua ada saham BDSE, kedua ada saham ASRI, ketiga ada saham DILD, kelima ada saham SMRA, keenam ada saham PWON atau Pawon, ketujuh ada APLN ya atau Agung Podomoro. Nah, oke, pertama ada saham LPKR. LPKR ini Lipo ya, Lipo Karawaci, harga close ini 75 ya, sangat turun jauh, bahkan ini lebih turun dari pasca Covid kemarin ya, waktu Maret 2020 teman ya. Dan asetnya ini cukup besar ya, 51 triliun dengan ekuitas 16 triliun ya. Jadi likuiditasnya juga lumayan berarti ya. Asetnya 51, ekuitasnya 16 ya. Dengan DER 182 ya. Dengan ROE min ya. PBB-nya 0,32, PER-nya min 0,7, dividen yieldnya 0 ya, karena belum bagi dividennya selama ini. Selama 4 tahun belum ada historical bagi dividen guys ya. Nah, IPS-nya min 36 ya. Jadi IPS-nya min artinya memang di laporan keuangan atau labanya jadi harus minus ya. Nah, di sini kita nggak bisa simulasikan karena IPS-nya min dan juga tidak bagi dividen ya. Historical kemarin tidak ada bagi dividen, dan price performance selama setahun ini dia sudah turun min 47% guys ya, cukup dalam ya. Berikutnya ada BSDE. BSDE ini harganya di 910 ya, dengan aset sekitar 64T, dengan ekuitas sekitar 32, dengan DER sekitar 84 ya, dengan ROE 3% ya, dengan PBB 0,59, dengan PER sekitar 15, dividennya 0 juga karena selama 4 tahun ini tidak bagi dividen ya. Kita cek dulu di sini BDSE itu ya, historical 4 tahun ini ya, nggak ada bagi dividen guys ya. Nah, nggak ada emang ya, nggak ada. Nah, jadi ini untuk IPS nya oke sebenarnya 58 ya. Untuk dividennya belum tahu ya apakah nanti bagi atau enggak. Cuma kalau kita lihat historical kemarin ini selama 4 tahun belum bagi dividen ya. Nah, ini price performanya sudah turun 11% ya. Ini enggak terlalu dalam ya kalau kita lihat performa selama setahun ini. Nah, berikutnya lagi ada ASRI atau Alam Sutra teman-teman ya. Mungkin yang suka ke Tangerang, yang main di Alam Sutra atau di Jalur Sutra atau di Living Wood ya, ini pasti tahu ya ASRI Alam Sutra ini. Untuk asetnya ini cukup besar juga, 22 triliun dengan ekuitas 9T ya, dengan DER sekitar 131. Nah, dengan ROE 1% ya, ini lebih bagus ya kalau kita bandingkan dengan Lipo ya atau LPKR, dengan PBB 0,31 ya, dengan PER-nya 21, dividennya yieldnya 0 juga. Untuk IPS-nya 7 ya, masih positif. Untuk simulasinya kita tidak bisa mensimulasikan karena belum bagi dividen selama 4 tahunnya ini ya. Dan untuk price performanya ini turun min 5% ya. Nah, berikutnya ada DIL. DIL ini kalau nggak salah sahamnya Pak LKH ya. Ini harganya di 159 ya, close hari ini, close kemarin ya. Asetnya 16T dengan ekuitas sekitar 5T ya, dengan DER-nya 212. Nah, ini 202 ya, cukup besar ya DER-nya ya, dengan ROE sekitar min 2%, dengan PBB 0,32, dengan PER-nya min 13 ya.
dividennya masih 0, IPS-nya min 12 ya. Nah, deal ini kalau nggak salah dia punya land bank di Batang ya, jadi menarik sebenarnya ini deal ini, apalagi Batang jadi kawasan industri ya untuk baterai kalau nggak salah ya. Nah, nanti temen cek aja lah kalau seandainya memang tertarik dengan deal ini ya. Nah, ini untuk price performanya sudah min 37% ya. Berikutnya ada SMRA. SMRA ini close harganya di 570 dengan aset sekitar 27T ya, dengan ekuitas sekitar 8T. Nah, ini SMRA tuh Sumarekon ya, Gading masalah ya, Gading itu guys ya. Ini sebelahan dengan Lipo ya, berbatasan dengan BSD juga ya, SMRA ini. Nah, ini malnya SMS nggak salah ya. PB nya 1 dengan pernya 22 ya, dengan dividen yieldnya. Nah, ini 1% ya, ini bagi dividen guys ya. Ini terakhir 2021 bagi dividen ya, 22 nggak ada ini. Ini kalau kita lihat IPS ini 2000 ini 6, sekitar 6 ya, kalau kita ngikutin kemarin tuh sekitar 6, jadi ini ada potensi dapat dividen sekitar 1 jutaan ini ya. Nah, ini price performanya masih positif ya, dari 1,27% ya, lainnya minus semua sih, ini ya masih oke. Ini price performa tuh harganya guys. Berikutnya ada Pawon ini harganya 4070, asetnya 30T dengan ekuitas 16T, dengan DER-nya 57%, dengan ROE nya 9. Ini bagus ya ROE nya ya, ROE nya bagus 9, dengan PBB nya sekitar 1,28, dengan PER-nya 13, dengan dividen yield-nya 1%. Ini juga bagi dividen 2001, untuk IPS-nya 33 ya, dan potensi dividennya sekitar 4 ya. Ini dapatnya sekitar 800 ribuan ya. Nah, untuk price performance Ramas tahun ini sudah turun min 2,17% ya. Berikutnya ada APLN. Nah, APLN ini Agung Podomoro Land. Ya, mungkin yang sering ke Central Park pasti lihat ini ya. Nah, ini harganya di 144, dengan asetnya sekitar 1929T ya, dengan ekuitas kelas 10T, dengan ADR-nya 162 ya, dengan ROE-nya cukup tinggi ya, 30, dengan PBB-nya 0,32, PER-nya 1, historical dividennya 0 ya, selama 4 tahun. IPS-nya 138 ya, gede sebenarnya, cuma selama 4 tahun ini belum bagi dividen, sayangnya itu aja guys, kurang royal guys. Untuk price performance masih di atas ini 18% ya. Oke, dari beberapa emiten ini yang menarik ya, kalau teman-teman nyari ROE nya tinggi, APLN nih ya, yang ROE nya paling tinggi di antara yang lain. Tapi kalau yang ROE nya cukup bagus dan bagi dividen ya Pawon ya pilihannya ya. Pawon ini ROE nya 9,37, paling besar ya di antara emitennya, salah satu di antara besar di antara yang lain ya. Walaupun paling besarnya APLN ya. Nah, cuma LPN kurangnya dia belum bagi dividen guys. Nah, ini kalau nyari teman untuk 7 emiten ini yang menurutku paling bagus ya Pawon ya, walaupun harganya sudah turun. Nah, nanti kita lihat di chartnya ya. BSD sebenarnya masih positif ya, cukup bagus, cuma historical kemarin belum bagi dividen guys ya, jadi kita nggak tahu apakah nanti di 2023 ini bagi dividen ya, pantau aja. Secara laporan labanya ini masih ada ya, karena EPS nya positif, cuma untuk dari beberapa ini yang ruginya lumayan dalam ini LPKR ya, ini PS nya tercermin ya min 36 ya, sangat dalam, jadi wajar ya, harganya sampai ke 75 ya. Nah, ini kalau LPKR ngendep di 50 saya beli guys. Karena apa, asetnya cukup besar ya, dengan ekuitasnya besar, masa dihargain 50-an, tinggal kayak kuat-kuatan hold aja kita ya. Kalau seandainya ke 50 guys ya. Nah, jadi kalau suruh milih ya, kalau saya mungkin milih Pawon dengan APLN ini ya, ataupun BSD ini ya. Oke guys, sekarang perbandingan ya dari performa dari laporan keuangan kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat untuk chartnya ya. Ya, pertama tadi ada LPKR ini sudah turun ya, bahkan lebih turun dari harga COVID kemarin ya. COVID kemarin tuh
ini COVID itu di harga sini guys ya, masih di 120-an ya. Ini udah 100 di 75 ya, sangat turun ya. Nah, semoga ke 50 ya kita bisa serok ya. Nah ini nggak tahu base nya ya, ini paling bawah ya guys ya, bahkan dari COVID ini paling bawah lagi. Kita tungguin aja dia mantul ya guys ya. Nah historikalnya kalau mantul dia bisa mantul lagi. Nah oke, berikutnya ada BSD. BSD ini cukup masih tinggi ya. Kalau kita lihat ini pas harga COVID-nya tuh di sini ya, di area 590, harga saat ini di 900 ya, jadi masih tinggi guys. Nah kalau mau nunggu ya di area sini ya, di main areanya terdekat itu di area sini, di area sekitar 800-an, 80 sampai 900 ya, 205 itu di main areanya kalau mau nunggu di situ. Nah berikutnya ada Asri. Asri ini juga udah masuk di demand area, dia mantul ya dari demand areanya sini. Ini 150, ini sampai ke 100, inilah 155 lagi ya. Demand area ini udah mantul ya, dia masuk demand area terus mantul lagi. Nah berikutnya lagi ada deal ya. Deal ini lebih baik nunggu sini, demand areanya di area sini ya, di 141. Nah teman kalau mau nunggu di area sini ya. Nah kalau mau nunggu sih, kalau mau beli ya silakan, kalau mau udah nggak sabar. Nah lebih baik aman nunggu di sini ya. Semenjak kemarin naik tinggi itu juga mantulnya dari sini ya. Nah berikutnya ada saham SMRA ya. SMRA juga sama di demand areanya sini ya. Ini 535 ya sampai 550 guys, 550 sini, atau mau dinaikkan sini juga bisa ya, 560 guys. Nah mau nunggu silakan di area situ. Berikutnya ada Pawon. Nah ini Pawon ya, ini bagi dividen juga kemarin, ini setelah bagi dividen malah naik ya Pawon. Ini ada demand area di area sini 430 sampai 435 ya, atau 40 ya. Nah mau nunggu silakan, ini sering ya dia masuk di area sini mantul, ini bahkan mendekati udah mantul, ini mendekati langsung mantul, jadi mungkin nanti kalau beli ya bisa dibagi gitu ya. Berikutnya ada FLN. Nah ini sudah cukup tinggi, lebih baik nunggu di area sini ya guys kalau menunggu. Di sini historikalnya belum bagi dividen sayangnya selama 4 tahun ya. Oke, kurang lebih seperti itu guys ya untuk analisa sektor properti ya, beberapa saham sektor properti, dan mungkin bisa membantu teman-teman dalam memilih saham ya. Oke, terima kasih semua telah menonton video ini. Kalau teman-teman ada request atau pertanyaan, silahkan aja ditulis di komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.